Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup tuh kayak stuck di mode ulang tahun orang lain? Kamu datang, senyum-senyum, tapi sebenarnya nggak terlalu tahu kenapa kamu di situ. Banyak orang ngejalanin hidup kayak naik mobil kabur, tapi GPS-nya mati. Nah, kabar baiknya, kamu bisa ambil alih kemudi lagi. Di video ini, kamu bakal tahu 7 langkah simple tapi sakti yang bisa bantu ubah hidupmu, bukan cuma sedikit, tapi selamanya. Siap? Yuk mulai dari langkah pertamanya. Hidup itu kayak pesan makanan online. Kalau kamu nggak tahu mau makan apa, bisa-bisa ujung-ujungnya cuma scroll doang sambil lapar makin parah. Nah, begitu juga sama hidup. Kalau kamu nggak jelas maunya apa, gimana semesta bisa bantu? Kuncinya ada di kejelasan, karena clarity is power. Saat kamu tahu persis apa yang kamu mau, segalanya jadi lebih gampang untuk dicari, diraih, dan dijaga. Tapi banyak orang malah fokus ke hal yang enggak mereka mau. Contohnya, aku nggak mau miskin, aku nggak mau gagal, aku nggak mau sendirian. Padahal fokus ke hal negatif justru bikin pikiran kamu nyasar ke arah sana. Kalau kamu masih bingung, coba trik ini. Bayangin dulu nerakanya hidup kamu. Apa sih kondisi yang paling enggak kamu mau? Hidup penuh drama, kerjaan yang ngebosenin, badan gampang capek. Nah, dari situ kamu bisa mulai balikkan kondisinya jadi impian. Kalau nerakanya adalah kerjaan yang bikin stres, berarti impianmu bisa jadi kerjaan yang bikin semangat tiap pagi. Intinya kamu harus mulai dari mau kemana, bukan cuma lari dari mana. Karena kalau kamu nggak tahu mau kemana, kamu bisa tersesat kemana-mana. Oke, kamu udah tahu mau kemana. Tapi sekarang pertanyaannya, kamu lagi ada di mana? Karena kalau kamu mau ke Bali tapi ternyata masih di Jakarta dan malah naik kereta arah Bandung, ya jelas nyasar. Langkah penting berikutnya adalah jujur soal posisi kamu sekarang. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi biar kamu bisa lihat gap antara tempat kamu berdiri dan tujuan kamu berdiri menunggu. Kadang kita terlalu sibuk ngimpi sampai lupa ngukur jarak realitas. Yang sering jadi penghalang bukan hal teknis kayak kurang uang, kurang waktu, atau kurang koneksi, itu cuma permukaan. Penghalang sesungguhnya biasanya nongkrong di kepala dan hati kamu. Rasa takut, pikiran aku nggak cukup baik, trauma masa lalu, atau kebiasaan menunda. Serius, 80 hingga 90% masalah datang dari dalam, bukan dari luar. Makanya, daripada sibuk nyari alasan di luar, lebih baik kamu duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya bikin aku jalan di tempat? Kadang jawabannya nyebelin, tapi justru di situ pintu perubahan mulai kebuka. Kamu nggak bisa memperbaiki sesuatu yang kamu tolak untuk lihat. Jadi, yuk berani lihat kaca. Bukan buat nyalahin, tapi buat mulai membereskan. Nah, setelah kamu tahu mau kemana dan sadar kamu lagi di mana, sekarang saatnya bikin jalan buat nyampe ke sana. Tapi ingat ya, ini bukan waktunya jadi perfeksionis. Jangan nunggu semua jelas dulu baru jalan, karena seringnya kejelasan justru muncul setelah kamu mulai melangkah. Bikin aja peta aksi versi awal. Nggak harus cantik, yang penting bisa dipakai. Coba brainstorm semua langkah yang mungkin kamu ambil, dari yang paling masuk akal sampai yang paling gila sekalian. Terus, pilih kira-kira 20% langkah yang menurut kamu bakal kasih dampak paling besar. Habis itu, jalanin, langsung. Jangan nunggu ramalan zodiak atau hari baik. Karena yang kamu butuh itu bukan rencana sempurna, tapi tindakan nyata. Kalau ternyata salah arah, gampang, tinggal putar balik. Bayi aja butuh ratusan kali jatuh sebelum bisa jalan, masa kamu nyerah gara-gara 1-2 kali salah langkah? Intinya, sukses itu bukan soal tahu segalanya dari awal, tapi soal berani mulai, terus belajar dan evaluasi sambil jalan. Jadi, yuk berhenti ngedit-ngedit peta doang, dan mulai jalan di medan yang sebenarnya. Sekarang masuk bagian yang bikin banyak orang nyerah, bagian di mana kamu harus hadapi naga dalam diri sendiri. Tenang, ini bukan naga yang keluar api dari mulutnya, tapi seringkali lebih serem, yaitu rasa takut, luka lama, kebiasaan buruk, atau keyakinan yang ngebatin kayak aku nggak cukup pinter, udah telat, atau nggak mungkin bisa. Inilah titik di mana perubahan benar-benar terjadi. Karena yang bikin kamu nggak maju biasanya bukan kurang ilmu, tapi terlalu nyaman di zona aman.
Padahal zona nyaman itu kayak sofa empuk yang pelan-pelan ngerusak punggung. Enak di awal, nyiksa di akhir. Lawan naga itu artinya kamu harus mulai ngelakuin hal yang kamu tahu penting, tapi selama ini kamu hindari. Mungkin itu berarti bangun lebih pagi, berani bilang enggak, mulai olahraga rutin, belajar skill baru, atau ngobrol jujur sama diri sendiri. Lihat aja pebasket Stephen Curry, dia bisa jago banget bukan karena dia dikutuk jadi jenius, tapi karena dia rela ribuan kali latihan melempar bola saat orang lain udah tidur. Perubahan besar datang dari keberanian ngadepin hal kecil yang nggak nyaman nih berulang kali. Jadi, yuk mulai sekarang, bukannya lari dari naga, tapi nyamperin dia dan bilang, ayo kita ngobrol bentar. Oke, kamu udah ngelawan naga dan mulai melangkah. Tapi jangan salah, perubahan hidup itu bukan soal satu gebrakan besar, tapi tentang gerakan kecil yang kamu ulang terus setiap hari. Kayak sikat gigi. Kecil, tapi kalau bolong, ya siap-siap bau mulut. Nah, disinilah pentingnya praktik harian. Nggak perlu heboh, cukup 1-2 kebiasaan kecil yang kamu lakuin konsisten. Misalnya, 10 menit journaling tiap pagi, baca 5 halaman buku, 15 menit olahraga, atau sekadar duduk tenang dan tarik napas dalam 5 kali. Simple, tapi punya efek domino luar biasa. Kenapa ini penting? Karena praktik harian bikin kamu tetap bergerak, walau pelan. Dia jadi semacam GPS harian yang ngingetin arah. Kadang kamu mungkin lagi nggak semangat atau sibuk banget, tapi kalau kamu punya ritual kecil, itu bisa jadi jangkar supaya kamu nggak hanyut. Anggap aja kayak setir mobil. Nggak perlu kamu putar terus-terusan, tapi kamu harus tetap pegang supaya mobilnya nggak keluar jalur. Jadi yuk cari satu praktik kecil yang bisa kamu mulai hari ini juga. Karena dari kebiasaan kecil itulah, hidup besar kamu pelan-pelan terbentuk. Nah, kalau kamu udah jalan terus tiap hari, sekarang saatnya naik level. Hidup itu bukan cuma soal gerak, tapi juga soal naik kelas. Dan cara paling ampuh buat naik kelas adalah dengan naikkan standar kamu sendiri. Seringkali kita udah merasa cukup hanya karena merasa sama kayak kemarin. Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah ini versi terbaik dari diriku hari ini? Bukan buat nyiksa diri, tapi buat memastikan kamu nggak berhenti berkembang cuma karena udah lumayan. Caranya, ukur segalanya. Karena kamu cuma bisa benerin hal yang bisa kamu lihat. Mulai dari target tahunan, terus pecah jadi bulanan, mingguan, harian, bahkan sampai pengingat kecil di HP. Jangan biarkan hidup kamu mengalir gitu aja. Kamu bukan daun kering yang ikut arus. Ingat, di mana fokusmu berada, di situ energi mengalir. Kalau kamu mulai kasih perhatian ke hal-hal kecil, kualitas tidur, energi harian, produktivitas, relasi, perlahan semua ikut naik. Standar yang kamu tetapkan itu seperti atap rumahmu. Kalau atapnya rendah, kamu akan terus membungkuk. Tapi kalau kamu berani naikin atapnya, kamu bisa berdiri lebih tegak dan bahkan lari lebih cepat. Jadi, yuk berani tuntut lebih dari diri sendiri. Karena kamu bisa lebih dari yang kamu kira. Yes, kamu udah jalan sejauh ini. Dan sekarang waktunya merayakan. Bukan karena kamu udah selesai, tapi karena kamu layak dapat pelukan virtual dari diri sendiri. Banyak orang lupa bagian ini. Padahal, merayakan kemenangan itu penting buat bikin otak kamu bilang, ini seru loh, ayo lanjut lagi. Nggak perlu tunggu sukses besar. Setiap langkah kecil yang berhasil itu patut dirayakan. Bisa sesimpel traktir diri kamu es cendol, nonton film kesukaan, atau sekadar ngomong ke kaca, good job bro. Perayaan bikin proses terasa layak dijalani, bukan sekadar perjuangan tanpa ujung. Dan yang keren, setiap kali kamu rayakan, kamu lagi nyiapin energi buat naik ke level berikutnya. Siklusnya berulang. Mulai dari keinginan baru, evaluasi posisi, rancang aksi, hadapi tantangan, bangun kebiasaan, naikkan standar, lalu rayakan lagi. Kamu bisa pakai pola ini di semua area hidup, mau itu karir, hubungan, kesehatan, bahkan perjalanan spiritualmu. Yang penting, terus mainkan gamenya, nikmati prosesnya, dan jangan lupa tepuk pundak sendiri sesekali. Karena kamu bukan cuma bergerak, kamu bertumbuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian.
Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.